dan Komunikasi atau TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional Pekerti yang digelar P3AI Universitas Pasundan pada mata latih pembelajaran berbantuan teknologi informatika dan komunikasi TIK. Mata latih ini disajikan dengan tujuan agar peserta diklat pertama dapat menguraikan konsep dasar pembelajaran berbantuan teknologi informatika dan komunikasi atau TIK. Kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran berbantuan teknologi informatika dan komunikasi TIK. Ketiga, dapat mengintegrasikan teknologi informatika dalam proses pembelajaran. Beberapa konsep penting terkait pembelajaran berbantuan TIK adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa pembelajaran berbantuan TIK merupakan upaya memanfaatkan kemajuan TIK untuk mendukung proses pembelajaran. Kedua, bahwa TIK berperan sebagai alat, bukan sebagai subjek utama. Ketiga, bahwa TIK berperan sebagai media penghubung untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan dari pendidik atau dosen kepada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Dan keempat, bahwa secara operasional, pembelajaran berbantuan TIK adalah aktivitas pembelajaran yang didukung oleh infrastruktur TIK, menggunakan aplikasi pengelolaan pembelajaran dan menggunakan konten digital. Pembelajaran berbantuan TIK memiliki karakteristik accessibility, artinya konten dapat diakses melalui suatu lokasi dan dikirimkan ke lokasi lain. Interoperability, artinya konten dapat diambil dari suatu lokasi dan digunakan di tempat lain dengan tool atau platform yang berbeda. Durability, artinya konten dapat bertahan dari perkembangan dan perubahan teknologi. Reusability, artinya konten dapat digunakan kembali untuk pengembangan selanjutnya. Dan cost effectiveness, yang artinya konten dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi biaya dan waktu. Pada implementasi pengintegrasian TIK dalam pembelajaran, terdapat kerangka kerja sebagai berikut. Berdasarkan perannya, kerangka kerja TIK adalah pertama, TIK sebagai sumber belajar. Kedua, TIK sebagai media belajar dan mengajar. Ketiga, TIK sebagai sistem informasi pendidikan. Dan keempat, TIK sebagai kompetensi bagi pendidik dan peserta didik. Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaannya, kerangka kerja TIK adalah pertama, TIK sistem pembelajaran. Kedua, TIK media pembelajaran. Dan ketiga, TIK sumber belajar. Dalam penyajian materi ini akan dibahas dua bentuk pembelajaran berbantuan TIK, yaitu e-learning dan blended learning. E-learning didefinisikan sebagai proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. Pembelajaran dalam bentuk e-learning memberi manfaat sebagai berikut. Pembelajaran berbantuan TIK dalam bentuk e-learning tidak selalu berjalan lancar. Kadangkala pelaksanaan e-learning terkendala beberapa hal sebagai berikut. Pertama, literasi teknologi sebagian pengajar atau dosen masih kurang. Berikutnya, koneksi internet yang kurang baik, paket data yang belum maksimal atau perangkat yang belum siap. Selanjutnya, platform atau aplikasi yang digunakan masih belum maksimal. Bahkan, pengajar atau dosen tidak disiapkan untuk pembelajaran secara fully online. Namun demikian, kendala bukan penghalang yang mutlak. Kendala dapat diatasi dengan alternatif solusi, di antaranya pengajar atau dosen harus mau belajar lebih tentang dunia teknologi. Cari informasi di internet mengenai metode pembelajaran efektif.
Gunakan platform yang mudah dikuasai, terjangkau, dan tidak terlalu banyak maintenance. Dalam implementasi e-learning, diperlukan sebuah perangkat lunak yang menjamin berlangsungnya interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber-sumber belajar, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Perangkat lunak ini disebut Learning Management System atau LMS. LMS banyak tersedia di pasaran dunia maya. Ada kelompok LMS yang bersifat komersial, seperti Blackboard, WebCity, dan sebagainya. Tersedia pula LMS yang bersifat open source, seperti A-Tutor, Clearline, Dokeos, Ilias, Moodle, Sakai, Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan sebagainya. Open source atau OS adalah kode sumber perangkat lunak yang tersedia untuk umum, serta terbuka untuk perluasan dan modifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Semua LMS memiliki fitur-fitur standar, tetapi masing-masing juga memiliki kekhasan yang menjadi ciri keunggulannya. Fitur-fitur standar LMS terbagi atas 3 kelompok, yaitu perangkat pembelajar, learner tools, perangkat pendukung, support tools, dan perangkat teknis, technical tools. Masing-masing kelompok fitur memiliki turunan-turunannya. Apa fungsi LMS dalam e-learning? Berikut beberapa fungsinya. Sampai saat ini, LMS open source yang paling populer diantaranya adalah LMS Moodle, singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. LMS ini memiliki keunggulan antara lain bahwa LMS Moodle merupakan sebuah aplikasi CMS e-learning berbasis website yang dapat mengubah sebuah media pembelajaran offline ke dalam bentuk online atau web-based. LMS Moodle memberi peluang mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi pembelajaran. LMS Moodle memberi ruang bagi pengajar atau dosen untuk dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik, dan lain-lain. Perkembangan terakhir memungkinkan LMS Moodle dapat digunakan melalui aplikasi berbasis Android dan iOS. Blended learning, biasa disebut juga pembelajaran bauran, adalah salah satu metode pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka atau offline dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring online dalam rangka mencapai capaian pembelajaran. Implementasi blended learning dalam pembelajaran memberi banyak manfaat dan kemudahan bagi mahasiswa, di antaranya mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, dan virtual reality. Serta mahasiswa dapat memperoleh materi dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah. Dalam pelaksanaan blended learning atau pembelajaran bauran, baik dalam perspektif dosen maupun mahasiswa, memiliki beberapa model praktik, baik yang tertuang dalam taksonomi model pembelajaran bauran, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini. Terdapat 4 model blended learning. Pertama, rotation model. Pada model ini, mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif. Lalu kembali lagi belajar di kelas bersama dosen. Lebih rinci, model ini dibagi lagi ke dalam 4 model, yaitu Flipped Classroom Model,
Station Rotation Model, Lab Rotation Model, dan Individual Rotation Model. Kedua adalah Flex Model. Pada model ini, rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas e-learning. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel saat memang diperlukan oleh mahasiswa. Model ketiga adalah Self-Blend Model. Pada model ini, mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas. Model yang keempat adalah Enriched Virtual Model. Pada model ini, mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas, dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas. Setelah menguasai pemahaman mengenai konsep-konsep pembelajaran berbantuan TIK, permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana mengintegrasikan pengetahuan TIK ke dalam proses pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan sebuah kerangka kerja yang disebut TPACK. TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge merupakan sebuah kerangka kerja pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan teknologi dengan perpaduan antara pengetahuan konten dan pedagogi dalam sebuah konteks pembelajaran dan pengajaran tertentu. Kerangka kerja ini dikembangkan Mishra dan Kohler 2006 dengan gagasan Schulman 1986 tentang Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Adapun TPACking adalah proses membangun pengetahuan TPACK untuk tujuan mengajar di kelas. Berikut ini disajikan penjelasan lebih rinci dan sistematis tentang konsep kerangka kerja TPACK. Inti dari kerangka TPACK adalah interaksi kompleks dari 3 bentuk utama pengetahuan, yakni pengetahuan konten, Content Knowledge atau CK, pengetahuan pedagogi, Pedagogical Knowledge atau PK, dan pengetahuan teknologi, Technological Knowledge atau TK. Dengan sudut pandang yang lebih seksama, sesungguhnya kerangka kerja pendekatan TPACK lebih dari sekedar melihat 3 basis pengetahuan tersebut, melainkan terdiri dari 7 bidang pengetahuan yang berbeda. Mengingat peramuan antara pengetahuan konten dan pedagogi, C dan P melahirkan Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Sebuah gagasan Schulman tentang pengetahuan pedagogi yang dapat diterapkan dalam pengajaran konten tertentu. Hubungan antara pengetahuan teknologi dan konten menghasilkan Technological Content Knowledge (TCK). Serta persimpangan antara pengetahuan teknologi dan pedagogi melahirkan Technological Pedagogical Knowledge (TPK) yang menekankan keberadaan, komponen, dan kemampuan berbagai teknologi yang digunakan dalam pengelolaan pembelajaran. Semua komponen-komponen tersebut kemudian diramu menjadi kesatuan kompleks dalam sebuah konteks pembelajaran tertentu. Berikut ini akan dibahas lebih rinci komponen-komponen TPACK. Komponen pertama adalah pengetahuan konten atau Content Knowledge. Content Knowledge (CK) adalah pengetahuan pengajar tentang materi pelajaran yang harus dipelajari atau diajarkan. Pengetahuan tentang konten sangat penting bagi pengajar. Pengetahuan ini meliputi konsep, teori, ide, kerangka organisasi, kesaksian dan bukti, serta praktik-praktik dan pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Setiap bidang kajian memiliki sifat pengetahuan dan penyelidikan yang berbeda jauh dengan bidang kajian lainnya, dan pengajar harus memahami dasar-dasar pengetahuan lebih dalam tentang disiplin ilmu yang mereka ajarkan.
Komponen kedua adalah pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge (PK) adalah pengetahuan mendalam yang dimiliki pengajar atau dosen tentang proses dan praktik atau metode pengajaran dan pembelajaran. Secara generik, bentuk pengetahuan ini berupa pemahaman bagaimana peserta didik belajar atau mahasiswa belajar, keterampilan umum manajemen kelas, perencanaan pembelajaran, dan penilaian terhadap kemajuan belajar peserta didik. Komponen ketiga adalah pengetahuan teknologi atau technological knowledge. Technological knowledge (TK) dalam konteks TPEC memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan lebih esensial dalam penguasaan teknologi informasi untuk pengolahan informasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pengetahuan teknologi dalam konteks ini mengharuskan orang memahami teknologi informasi yang cukup luas untuk menerapkannya secara produktif dalam pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Komponen keempat adalah pengetahuan konten pedagogis atau Pedagogical Content Knowledge (PCK). Pedagogical Content Knowledge adalah gagasan tentang transformasi dari materi pelajaran ke pengajaran. Khususnya, transformasi ini terjadi ketika pengajar atau dosen menafsirkan materi pelajaran, menemukan beberapa cara untuk mempresentasikannya, serta beradaptasi dan merancang bahan ajar untuk konsepsi alternatif dari pengetahuan peserta didik sebelumnya. Komponen kelima adalah pengetahuan konten teknologis atau Technological Content Knowledge. Technological Content Knowledge (TCK) adalah pemahaman tentang cara teknologi dan konten saling mempengaruhi dan membatasi satu sama lain. Pengajar atau dosen perlu menguasai lebih dari materi pelajaran yang mereka ajarkan. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara materi pelajaran atau jenis representasi yang dapat dibangun dapat diubah dengan penerapan teknologi tertentu. Pengajar atau dosen perlu memahami teknologi yang spesifik yang paling cocok untuk mengatasi pembelajaran mata pelajaran dalam domain mereka, dan bagaimana konten mungkin mengubah teknologi atau sebaliknya. Komponen keenam adalah pengetahuan teknologis pedagogis atau Technological Pedagogical Knowledge (TPK). Technological Pedagogical Knowledge merupakan sebuah pemahaman tentang bagaimana pembelajaran dapat berubah ketika teknologi tertentu digunakan dengan cara-cara tertentu. Ini termasuk mengetahui keterjangkauan dan kendala pedagogis dari berbagai alat teknologi yang berkaitan dengan desain dan strategi pedagogis yang tepat secara disiplin dan tahapan perkembangan. Komponen ketujuh adalah Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC. Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC merupakan sebuah bentuk pemahaman yang muncul dari interaksi antara pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi. Melandasi pengajaran yang benar-benar bermakna dan sangat terampil dengan teknologi, TPEC berbeda dari pengetahuan tentang ketiga konsep secara individual. Sebaliknya, TPEC adalah dasar dari pengajaran yang efektif dengan teknologi, membutuhkan pemahaman tentang representasi dari konsep yang menggunakan teknologi, teknik pedagogis yang menggunakan teknologi dengan cara yang konstruktif untuk mengajarkan konten. Pengetahuan tentang apa yang membuat konsep sulit atau mudah untuk dipelajari, dan bagaimana teknologi dapat membantu membenahi beberapa masalah yang dihadapi peserta didik atau mahasiswa. Pengetahuan tentang pengetahuan awal peserta didik atau mahasiswa, pengetahuan tentang teori epistemologi, serta pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membangun pengetahuan yang ada guna mengembangkan epistemologi baru atau memperkuat yang lama. Akhirnya, lingkaran dengan titik-titik di bagian luar berlabel konteks menekankan kesadaran bahwa teknologi, pedagogi, dan konten tidak ada dalam ruang hampa, melainkan dipakai dalam konteks pembelajaran dan pengajaran tertentu.
Lalu, mengapa pengajar atau dosen abad ke-21 harus memiliki keterampilan T-packing? Beberapa alasan yang rasional dikemukakan di sini, yaitu bahwa T-pack adalah pembelajaran abad ke-21. T-pack memungkinkan pengajar atau dosen untuk mengembangkan lingkungan belajar yang lebih baik. T-pack memungkinkan para pengajar atau dosen untuk mengintegrasikan teknologi yang tepat guna membantu menerapkan pengetahuan pedagogis mereka dalam pengajaran. Serta banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan framework T-pack di universitas sangat membantu mahasiswa untuk meningkatkan penguasaan konsep abstrak dan kesulitan belajar. Beberapa keuntungan yang diperoleh ketika pembelajaran menerapkan kerangka kerja T-pack adalah sebagai berikut. Keuntungan pertama, penggunaan kerangka kerja T-pack memungkinkan pengajar atau dosen untuk mengembangkan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi dengan cara yang cerdas, menarik, dan bermanfaat. Dan keuntungan kedua, penggunaan kerangka kerja T-pack memungkinkan pengajar atau dosen mengintegrasikan teknologi yang tepat untuk membantu mengaplikasikan pengetahuan pedagogisnya dalam mengajarkan sebuah konten materi subjek tertentu. Berikut ini adalah hierarki tingkat pengetahuan pengajar atau dosen mengenai T-pack dari terendah hingga tertinggi. Dan ini penjabaran karakteristik sikap dan kemampuan pengajar atau dosen sebagai gambaran pengetahuannya mengenai T-pack dari terendah hingga tertinggi. Terdapat 5 kriteria yang menjadi rasionalisasi pemanfaatan kerangka kerja T-pack oleh pengajar atau dosen dalam merancang pembelajaran dengan teknologi. Pertama, identifikasi topik yang diajarkan dengan teknologi, seperti topik-topik yang sulit dipahami peserta didik atau topik-topik yang sulit diajarkan pengajar secara efektif di kelas. Kedua, identifikasi representasi untuk mengubah konten yang diajarkan ke dalam bentuk yang dapat dipahami peserta didik dan sulit untuk didukung dengan cara-cara tradisional. Ketiga, identifikasi strategi mengajar yang sulit atau tidak mungkin diimplementasikan dengan cara tradisional. Keempat, pemilihan perangkat komputer yang tepat dan penggunaan pedagogi yang efektif. Dan kelima, identifikasi strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang tepat untuk dikombinasikan dengan teknologi. Jika berkenan, berikut disajikan contoh implementasi kerangka kerja T-pack untuk pembelajaran embriologi. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan Pekerti pada mata latih pembelajaran berbantuan teknologi informatika dan komunikasi atau TIK. Terima kasih atas